Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Kembali bersama saya Sven Hari menyapa Anda dan sudah bersama saya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah. Ini kita akan kupas kali ini adalah berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, tapi fokus di kebudayaannya. Bagaimana persoalan kebudayaan di Konawe Selatan Pak Kadis? Terima kasih. Masalah kebudayaan, sekarang sebelum kita bahas masalah kebudayaan, kita kembali ke belakang tentang tupoksi kami, tupoksi tusi kami di Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016. Kami adalah OPD atau perangkat daerah yang menangani dua urusan wajib. Yang pertama adalah urusan wajib bidang pendidikan, dan yang kedua adalah urusan wajib bidang kebudayaan. Nah, selama ini yang kita fokus, yang diurus selama ini fokus di bidang pendidikan. Nah, sementara ada satu bidang wajib yang memang juga yang harus kita perhatikan, ya karena sama-sama wajib, yaitu bidang kebudayaan. Nah, mulai tahun kemarin, kami setelah berupaya ya supaya bidang kebudayaan juga mendapat sentuhan dalam pengelolaan sebagai OPD di Kabupaten Konawe Selatan. Maksudnya sentuhan perhatian berbentuk anggaran seperti itu? Iya, ya kita tidak bisa bergerak tanpa anggaran. Tugas kami di OPD, di SKP Dinas Pendidikan, ya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan kewajiban kami untuk membuat program dan kegiatan di bidang kebudayaan. Tahun 2022 itu sudah dimulai? Sudah dimulai. 2023 ini gimana? Alhamdulillah, ya tinggal kita kembangkan. Saya flashback ke belakang bahwa di Kabupaten Konawe Selatan itu baru ya kami sudah mulai diawali dengan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Di situ kamu mulai. Karena kita tidak bisa mulai ya setiap kegiatan kalau kami di suatu daerah itu tidak punya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, ini yang paling penting. Sehingga beberapa tahun ya terhambat dan alhamdulillah kami berhasil di tahun 2022 itu Kabupaten Konawe Selatan memiliki satu dokumen yang penting yang namanya PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi isinya di dalam isinya itu tentang kebudayaan, baik itu budaya tak benda maupun budaya yang berbentuk benda. Dan itu disusun oleh tim ahli, bukan kami yang susun. Tim ahli dalam hal ini dari akademisi. Seperti itu. Oke, sekarang budaya apa saja yang kemudian difokuskan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan? Kalau kita kemarin ya selain budaya tak benda itu, juga ada budaya yang berbentuk benda. Yang saya maksud budaya tak benda, ya kita di Kabupaten Konawe Selatan itu sudah berhasil menetapkan di nasional menetapkan Lulung Ganda, ya yang berasal dari Benua, ya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya. Khusus untuk Konawe Selatan? Ya. Tingkat nasional ya? Tapi itu kan Lulung Ganda juga berada di wilayah Konawe, saya kira ada juga di Konawe Selatan, begitu? Begini, kan siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan, baru Konawe Selatan yang mengusulkan? Ya, kami mengusulkan Lulung Ganda sebagai ya warisan budaya tak benda dari Konawe Selatan. Selain Lulung Ganda itu kan ada, kalau Lulo yang secara umum mungkin sudah diusulkan ya kalau usul. Kalau Lulo dari dulu. Dari dulu ya? Dari dulu ya. Ini yang terbaru adalah Lulung Ganda. Selain itu selanjutnya? Setelah itu kami juga sekarang lagi fokus di cagar budaya. Karena memang kalau tidak fokus di cagar budaya, ya berarti ada satu kebijakan pemerintah pusat yang kita lewati. Sebagai contoh, ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di nomor 10, nomor 5 nomor 5 tahun 2016 tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian juga Permendikbud nomor 11 di tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi ada dua landasan hukum kami di dalam mengelola kebudayaan, ya khususnya di cagar budaya. Cagar budaya. Jadi setelah kami pelajari, di situ ada kewajiban pemerintah daerah, ya. Bukan saja kalau di Permendikbud nomor 5, ya di situ dinyatakan bahwa pemerintah daerah, pemerintah atau setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan, bisa kepentingan agama, bisa kepentingan sosial, bisa kepentingan ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat perkembangan wisata sekarang, ya kita kan hanya fokus di wisata alam. Kalau kita di Konawe Selatan, ya kita kenal kan hanya Namu. Kemudian ada air terjun Moramo. Nah, peluang-peluang untuk meningkatkan di bidang-bidang pariwisata mungkin atau penelitian di bidang pendidikan itu kita mulai kembangkan cagar budaya seperti itu. Baik. Ya, cagar budaya sekarang. Ya.
Kita lanjut tadi ke budaya tak berbenda, yang sekarang berbenda, yang peninggalan-peninggalan tentunya itu sebenarnya kan sudah banyak kan. Tapi dimulai penelitiannya mungkin dari tahun 2023 ini ya. Iya. Itu bagaimana? Di mana saja titiknya? Apa saja yang sudah didapatkan untuk dikelola? Jadi ada beberapa objek yang diduga cagar budaya. Ya kami melakukan turun ke wilayah-wilayah semua kecamatan di Konawe Selatan dan kami menemukan untuk sementara ya ada 16 yang diduga. Ada 16 objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ini berdasarkan penelitian ini, penelusuran? Ya, belum. Kita penelusuran. Penelusuran, ya. Jadi kita melakukan Dinas Pendidikan melalui bidang teknis, dalam hal ini bidang kebudayaan, melakukan penelusuran di beberapa kecamatan, dan hasilnya ada 16 objek yang diduga cagar budaya. Kecamatan mana saja itu? Ada di Kecamatan Laea, Kecamatan Lainea, Kecamatan Ranome Eto, Kecamatan Laea, Lainea, Ranome Eto, Kolono. Situ. Berupa apa saja bisa dijelaskan? Yang paling banyak itu adalah ya peninggalan Jepang. Oh, peninggalan Jepang. Ya, peninggalan Jepang, dan itu masuk situs. Dan itu ya sebagai cagar budaya. Ya, selain itu ada juga nama Benteng Lapadi. Benteng Lapadi. Ya, kemudian itu berarti jauh sebelum zaman Jepang kalau Benteng Lapadi tentunya. Ya. Nah, itu sudah diteliti. Sudah diteliti berada di wilayah Kecamatan Lainea. Ya. Kalau yang peninggalan Jepang lainnya selain di Lainea itu berupa apa saja? Di Lainea itu ada di Ranome Eto dan kecamatan lainnya juga ya. Ya. Ada Bangker Jepang. Kemudian ada Pillbox ya peninggalan Jepang. Kemudian ada Barak. Ya. Kemudian ada apa lagi ya? Bak penampungan. Kemudian ada baterai. Ya. Baterai. Nah ini maksudnya Pak Kadis setelah diidentifikasi, telah didapatkan seperti itu, lalu kemudian itu mau diolah seperti apa lagi nanti supaya menjadi selain cagar budaya dia juga menjadi potensi objek wisata. Jadi saya ceritanya seperti ini. Jadi setelah kami melakukan penelusuran, penentuan objek-objek cagar budaya yang diduga cagar budaya, ya kami melakukan kerjasama dengan tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli cagar budaya ini yang di dalamnya adalah orang-orang yang berkompeten ya, dari akademisi, yang mana orang-orang ini, tim ini ya bersertifikat secara nasional yang diterbitkan oleh kementerian. Nah ini ya tidak main-main ini yang turun ini. Susah nggak carinya kalau yang begitu? Kalau kita orang-orang seperti kita ini mau langsung seperti itu tidak bisa, karena memang harus ahlinya dia. Dia harus berdasarkan disiplin ilmunya di budaya dan lain-lain. Sehingga mereka bisa tersertifikasi. Jadi kita tidak bisa berjalan tanpa mereka. Ya, mereka mengadakan penelitian, sehingga tahun 2023 ini hasil penelitian mereka telah menetapkan 11 cagar budaya. Wow, sudah 11? 11 cagar budaya yang diusulkan. Nah, sekarang, dan itu sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Di SK-kan maksudnya itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya? Ya, kita sudah menetapkan, peringkat kabupaten sudah. Ada 11 cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati Konawe Selatan. Yang kemudian diusulkan ke pusat. Jadi sekarang posisi kita dari 11 cagar budaya itu yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati itu sudah berada di provinsi dan di Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Sulawesi Selatan. Sekarang mungkin berganti namanya menjadi UPT sekarang. Ya, saya sudah tidak tahu apa sekarang berubah karena bulan kemarin masih seperti itu. Ini rentetannya, maksudnya bisa didetailkan bahwa setelah ditelusuri, diteliti, kemudian ditetapkan berapa lama, kemudian harus menjadi hak bahwa Konawe Selatan memiliki ini potensi budaya yang cukup besar dan diolah seperti apa begitu. Silakan Pak. Nah ini kan kita yang menentukan kan kita tinggal menunggu ini. Sekarang lagi diteliti di tingkat lebih tinggi lagi untuk mendapatkan peringkat nasional. Kita tinggal menunggu ini karena posisinya sekarang kan sudah di Balai Pelestarian Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya, kami juga sudah pernah konsultasi ke sana. Kami juga sudah pernah konsultasi ke kementerian dalam hal ini di Direktorat Kebudayaan. Ya, kami disuruh menunggu hasilnya. Harus menunggu berapa lama kira-kira Pak? Itu yang kami belum tahu. Karena itu ya melalui penelitian juga sebenarnya. Khusus di persoalan budaya ini Pak, apa yang menjadi target Bapak untuk pengelolaan dan pengolahannya seperti apa? Yang pertama kita dulu harus target capaian yang harus kita capai itu ya RPJMD. RPJMD. Artinya di situ kita dapat cagar budaya itu dapat dikelola. Artinya dapat dikelola dulu. Sebenarnya ada hal yang paling penting di cagar budaya.
dan lain-lain itu yang cagar budaya itu harus dilestarikan, kemudian dimanfaatkan ya seperti itu. Ya, jadi ya kita kelola dulu, kelola dari beberapa cagar budaya. Insya Allah tahun depan mungkin ada pilot project kami di Dinas Pendidikan ya sebagai awal pengelolaan cagar budaya. Mungkin kita tentukan 1 atau 2 cagar budaya sehingga ke depan itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya cagar budaya itu dapat digunakan sebagai objek penelitian. Objek penelitian, ya, baik. objek penelitian ya yang dapat digunakan oleh siswa. Kemudian dapat juga digunakan sebagai tempat wisata. Tetapi wisata yang kita maksud adalah wisata edukasi. Ini yang paling penting karena kita kekurangan informasi ya. Ya. Ini menarik ya, edukasi dan itu menjadi tempat wisata sekaligus menjadi sumber PAD. Ya. Bagaimana? Adakah potensinya di situ untuk menjadi sumber PAD seperti itu? Karena ini masalahnya daerah di mana-mana genjotnya berupaya untuk meningkatkan PAD. Silakan Pak. Kalau di daerah-daerah lain, seperti daerah-daerah Bali, Jogja, yaitu ya memang wisata alam dengan wisata budaya, wisata cagar budaya memang ya mengarah ke situ semua. Mengarah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dan kita akan mulai dari situ sebenarnya. Kita akan mulai dari situ. Ya kita perbaiki apabila objek-objek cagar budaya itu sudah bisa dikelola, ditata dengan baik, ya secara tidak langsung juga dapat membantu ya di sekitarnya di situ. Ya mungkin ya, bisa membuat souvenir misalnya. Kemudian banyak hal-hal yang bisa dia jual, minuman-minuman atau apa. Pelibatan UMKM. Ya, UMKM yang paling penting seperti itu. Ya, itu sekarang sudah dijelaskan siapa yang terlibat di dalamnya. Pemerintah full untuk mengelola masalah ini. Keterlibatan masyarakat bagaimana? Nah, ini juga yang paling penting. Ya, perlu sebenarnya ada kolaborasi di sini. Ya, karena begini, sistem pemasaran yang harus juga diperhatikan ya. Jadi kemampuan pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya atau objek-objek yang lain itu ya kemungkinan bisa terbatas, tetapi sehingga kita butuh kolaborasi semua. Kita butuh kolaborasi. Kita butuh orang-orang yang peduli budaya. Ya, sehingga dalam waktu dekat ini ya kita akan membentuk satuan tugas ya. Satuan tugas pengelolaan cagar budaya yang terdiri dari masyarakat, kemudian instansi teknis seperti kami, ya, kemudian dari bidang dari SKPD pariwisata. Kami akan bentuk ya untuk memulai awal. Ya karena memang pengelolaan cagar budaya itu harus berkolaborasi, Pak. Tidak boleh. Kenapa kami harus berkolaborasi dengan pemerintah desa misalnya, kemudian pemerintah kecamatan? Ya karena dikhawatirkan kalau mereka tidak terlibat itu lingkungan cagar budaya itu akan semakin rusak. Ya akan semakin rusak. Ya apalagi kita kenal di Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah tambang. Ya daerah-daerah di sekitarnya itu tidak dilestarikan sehingga perlu pelibatan masyarakat. Ini yang paling penting. Masyarakat harus sadar. Tapi kan menjadi sangat riskan ketika berbicara dia berposisi di desa, di wilayah kecamatan dia berada di desa. Nah, sementara dia program pemerintah juga bagaimana desa menginovasi kalau ada potensi wisata desa. Apakah itu tidak sinkron di situ lalu kemudian kita harus berbicara khusus budaya di dinas kebudayaan kita ini gitu. Ya, di situ harus diatur. Ya, harus diatur oleh ya dalam hal ini pemerintah. Ya, kami juga berencana membuat perbu tentang itu. Supaya ada di mana harus jelas ya. Harus ada SOP-nya. Ya, pemerintah di mana berada, kami berada di mana, masyarakat berada di mana. Setelah kolaborasi yang kami maksud. Oke, baik. Apa yang menjadi harapan Bapak dalam masalah ini, pengelolaan budaya? Semoga di tahun-tahun berikutnya, ya mungkin setelah kami mulai dari PPKD, sekarang kami sudah mulai bergerak ke cagar budaya. Ya, semoga ke depan semua cagar budaya yang ada, bukan hanya cagar budaya, semua kebudayaan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan itu dapat lebih dikembangkan. Ya, kita kan terkenal dengan Indonesia Mini. Ya, kita kelola dengan baik sehingga tidak lagi terjadi masyarakat atau anak kita tidak tahu budaya, tidak tahu ceritanya cagar budaya. Ya, itu yang paling penting sekarang. Bagaimana kita menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat, kepada anak-anak untuk belajar tentang budaya. Baik. Terima kasih dan mudah-mudahan Pena Sultra berkesempatan untuk bersama-sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menelusuri, memvideokan, memvisualkan apa yang menjadi potensi-potensi budaya yang disampaikan tadi. Dan sahabat Pena, terima kasih kebersamaannya. Anda berhak memberikan saran, kritik setelah kami menyajikan pertanyaan-pertanyaan 5W1H kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Kebersamaan kita adalah ketika Anda memberikan saran dan kritik. Dan itulah yang menjadi bagian dari peran kita semua sebagai masyarakat terhadap pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang kita inginkan bersama. Saya Supin Hadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.